Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nanda-nanda semuanya. Di kali ini kita akan membahas tentang adverbial of clause yang mungkin dari kita semua udah sedikit paham tentang adverbial of clause of reason di sini yang akan kita bahas. Nah, di sini mungkin untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa adverbial clause of reason itu adalah merupakan keterangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan why atau kenapa. Nah, di sini kan sering kita menggunakan itu dalam mungkin dalam keseharian kita dan lain sebagainya. Kemudian kalimat akan di sini yang menjelaskan sebuah alasan dan peristiwa. Dan biasanya diawali dengan as, since, because, kemudian because of, due to, owing to, thanks to, the cause of, the reason for, on account of. Nah, dari kesemua ini, pada poin ini semuanya as, since, because itu have the meaning of karena biasanya. Kadang juga bisa diartikan sebagai. Nah, kemudian because of juga karena, due to juga mempunyai karena artinya. Kemudian owing to dan thanks to itu biasanya lebih cenderung mempunyai arti berkat. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya di next penjelasan yaitu di sini as, since, because itu diikuti a clause atau containing a finite verb. Jadi di sini maksudnya adalah diikuti kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Yaitu di sini finite verb yaitu kata kerja yang terbatas. Contohnya, everyone should see that film as it is very famous. Nah, di sini menjelaskan bahwa semua orang harus nonton film ini karena film ini sangat terkenal. Nah, kemudian untuk yang penggunaan since di sini kan it is famous, it is very famous. Di sini adalah yang dimaksud dengan a clause containing a finite verb. Ya, tidak it itu adalah subjeknya, is adalah verbnya sebagai be di situ to be. Nah, diikuti famous itu adalah kata keterangan sifatnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah since. Since I have not seen King Kong yet, I will try to get a video of it. Karena saya belum nonton film King Kong, I will try to get a video on it. Saya ingin mencari video tentang itu. Yang next, yang berikutnya, we like horror film because we enjoy being scared a little. Nah, di sini because sama fungsinya tadi dengan as atau since, sama-sama mempunyai arti karena. Dan diikuti yaitu kalimat lengkap, yaitu ada subjek, ada kata kerjanya. Nah, untuk yang kemudian yang berikutnya yaitu penggunaan kaitannya dengan because of, due to, owing to, thanks to, the cause of, the reason for, and on account of. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Nah, kalau ini itu diikuti dengan a noun or noun phrase, yaitu diikuti kata benda atau frase kata benda tanpa ada kata kerja. Nah, ini ya. Untuk contohnya gimana? Nah, contohnya di sini, misalnya, thanks to the music, the film is very exciting. Nah, di sini thanks to, ya kan, the music itu adalah benda, kata benda. Makanya ketika di sini thanks to itu have the meaning yaitu berkat musik, film ini sangat menarik. Yang next example is the alien films are frightening because of the terrible monster. Nah, di sini setelah because of kan diikuti dengan terrible monster. Nah, itu adalah kata benda di situ. Beda tadi penggunaannya dengan because, ya, diingat-ingat perbedaannya. Karena untuk because of sendiri itu diikuti kata benda, sedangkan untuk because yang tadi di awal itu diikuti dengan
yaitu kalimat dalam bentuk lengkap, ada subjek, ada kata kerja atau be dan seterusnya. Next example is the phantom is frightening in account of the terrible defect in his face. Nah, ini sama artinya juga dengan because of tadi. Fungsinya juga sama, cuman di sini mungkin ada biar lebih tambahan dan lain sebagainya, biar ada variasinya. Kan kita nggak selalu harus menggunakan because of, tapi kita bisa juga menggunakan on account of. Jadi sama artinya di situ mempunyai arti karena. Oke, next. Nah, kemudian yang berikutnya as, since, because itu fungsinya hampir sama dengan because of, due to, owing to, thanks to, the cause of, the reason for, on account of. Nah, perbedaannya yaitu tadi. Kalau as, since, because itu kembali ke penjelasan yang atas tadi, itu diikuti clause atau kalimat lengkap. Ada subjek, ada kata kerja, dan ada to be-nya. Sedangkan untuk yang tadi because of dan lain-lain tadi itu selalu diikuti kata benda atau frase kata benda. Contohnya ini ya, I don't like summer because it is hot. Nah, ini adalah kalimat yang menggunakan because. Saya tidak suka musim panas karena sangat panas. Musim itu sangat panas. Nah, yang berikutnya yang menggunakan because of, I don't like summer because of the heat. Ya kan, beda kan kalimatnya. Yang di atas ada it sebagai subjeknya, diikuti to be. Kemudian kalau yang di bawahnya di situ because diikuti yaitu the heat, itu adalah kata benda. Oke ya. Nah, di situ udah mulai paham kan? Nah, oke. Nah, yang berikutnya untuk yang terakhir di sini adalah as, since itu least important reason. Kemudian because itu adalah important reason. Least important reason itu adalah alasan yang kurang penting di situ. Ya kan? Jadi sedangkan because itu lebih ke alasan yang terpenting. Contohnya di sini misalnya as he was walking down the street, he saw his old friend. Ketika dia jalan menuruni jalan, dia melihat teman lamanya. Nah, di situ kan. Nah, di sini as mempunyai arti yaitu sebagai. Ya kan? Ketika. Nah, maaf. Ini adalah mempunyai arti ketika. Kemudian yang kalimat berikutnya, he left early since he had an early morning appointment. Nah, di sini dia pergi lebih awal karena memiliki janji. Since di sini mempunyai arti sebagai di situ tadi memiliki karena. Nah, kembali lagi ke pola yang awal, yaitu kadang kan tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi as bisa mempunyai arti tadi sebagai, kemudian karena, kemudian juga since itu mempunyai arti ketika juga bisa, kemudian mempunyai arti karena juga, kemudian because. Nah, kalau untuk because ini hanya diikuti yaitu mempunyai arti karena. She didn't come to the party because she was feeling sick. Dia tidak datang ke pesta karena dia merasa sakit. Demikian untuk kesimpulan dari penjelasan tadi tentang adverbial of clause operation, yaitu tentang penggunaan as, since, because of, due to, owing to, thanks to, the cause of, and the reason for, and account of. Jadi itu adalah kesimpulan dari semua penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kalau ada yang belum jelas dan lain sebagainya, silahkan diklik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.